Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Journey. Kali ini kita akan mengeksplor Kampung Matras. Dan sebelum itu kita sekarang berada di ikoniknya Kota Sungai Liat, yaitu Gedung Juang. Gedung Juang ini kalau kita dari arah Pangkal Pinang, kita akan bertemu langsung. Dan sahabat Journey akan bertemu langsung dengan kata selamat datang dari kota Sungai Liat. Nah, sahabat Journey, hari ini kita akan mengeksplor Kampung Matras dengan jarak sekitar 15-20 menit. Untuk itu, ikuti terus, kita lihat keseruan yang akan kita dapat. Oke, sahabat Journey, mantap! Oke sahabat Journey, kita sekarang berada di Jalan Sudirman Parit Padang, arah dari Pangkal Pinang menuju Kampung Matras. Ini salah satu ikon juga rumah sakit jiwa. Kalau kita berada dari Pangkal Pinang, itu arah sebelah kanan. Oke sahabat Journey, kalau Sungai Liat ini di hari Minggu biasanya kendaraan yang lalu lalang itu tidak begitu ramai, lancar saja, tidak begitu macet. Suasananya pun begitu enak untuk jalan bersama keluarga. Kebetulan hari ini juga cuacanya begitu bersahabat sahabat Journey, tidak begitu menyengat seperti biasanya. Kebetulan, alhamdulillah karena kita untuk eksplor kali ini cuacanya begitu teduh dan bisa membantu kita. Kita sekarang berada di kampung
Ini masih termasuk Kampung Parit Madang. Oh iya sahabat Joni, kalau di Sungai Liat itu, kalau hari Minggu kebanyakan toko-toko tutup. Jadi aktivitas jual beli itu kebanyakan agak kurang. Kalau sebelah kiri kita ini adalah salah satu ikon juga, sahabat Joni. Ini adalah makam pahlawan Padma Satria. Ini salah satu ikon juga bagi kota Sungai Liat. Sebenarnya Sungai Liat ini paling banyak monumen bersejarah kalau di Sungai Liat ini, saudara Joni. Seperti di bangunan Belanda ya, seperti ini perumahan Timah, ini gereja, ini peninggalan-peninggalan, termasuk peninggalan Belanda. Seperti di pasar itu ada juga pemakaman Belanda. Ya, seperti saya bilang tadi, saudara Joni, ini salah satu peninggalan Belanda juga nih, sahabat Joni. Sebelah kiri kita ini, kita lihat Mes Timah ini juga salah satu peninggalan Belanda juga. Banyak rumah-rumah kuno yang dibangun di kota Sungai Liat ini dari zaman Belanda. Tapi kebanyakan memang tidak terurus lagi dan dibiarkan begitu saja. Sekarang kita berada di Kampung Jawa, termasuk Kampung Jawa. Ini masih jalan sesuai dari Jenderal Sudirman, tapi ini masih wilayahnya Kampung Jawa. Dan sebelah kiri ini juga dulunya adalah Taman Sari, dulu kita sebut. Tapi sekarang sudah berubah jadi pasar, ya seperti tempat hiburan lah. Ini Mes Timah, perumahan Timah ini zaman kolonial Belanda juga ini dibangun. Dan ini rumah sakit Bakti Timah, termasuk salah satu peninggalan Belanda juga.
Ini gereja peninggalan Belanda juga. Ini sahabat Joni, sebelah kanan kita adalah perusahaan timah. Dan ini mesnya, peninggalan Belanda juga. Dan SD ini juga SD yang paling lama di Bangka ya, termasuk di Sungai Liat. Salah satu SD tertua, SD 1. Ini kantor pos. Kantor pos ini juga termasuk salah satu ikonik bagi Sungai Liat karena ia sudah berdiri sejak lama, semenjak penjajahan Belanda. Karena bangunannya masih dipertahankan dari dulu seperti ini dan masih terlihat kokoh. Kita masuk ke area pasar Sungai Liat, ini salah satu pasar Sungai Liat juga. Ini terminalnya yang sekarang sudah berubah menjadi taman kota. Ini tempat aktivitas belanja. Oke sahabat Journey, kita sekarang berada di Kampung Air Hanyut. Kampung Air Hanyut ini entah kenapa disebut air hanyut, nggak tahu juga. Mungkin karena ada airnya berhanyut ya, atau mungkin karena daerah ini rawan banjir. Kalau ketika air rob pasang dan hujan bisa menyebabkan banjir. Mungkin karena itu disebut air hanyut. Ini juga termasuk kota daerah yang cepat berkembang. Ini juga termasuk pusat perbelanjaan juga, aktivitas orang jual beli. Setelah 200 meter lagi kita akan belok ke kanan, dan itu kita akan mulai memasuki salah satu kelurahan dari Matras, yaitu Kampung Pasir. Nah ini Sorjo nih, kita akan mulai memasuki lingkungan Matras. Ini salah satu lingkungannya, termasuk lingkungan Matras, yaitu Kampung Pasir. Kampung Pasir ini mayoritas agamanya Muslim, tapi masih ada juga yang non Muslim seperti Konghucu, Buddha, dan ini salah satunya vihara Kampung Pasir yang lumayan besar.
Sekedar untuk diketahui saja sahabat Journey, matras itu terbagi dari 4 lingkungan. Lingkungan Kampung Pasir, Akok, matras itu sendiri, dan air pasir laut. Ini salah satu lingkungannya, salah satu yaitu Kampung Pasir. Moy, boleh tanya dah? Ini kampung mana? Apa namanya? Kampung Jaran Laut. Oh, Jaran Laut, oh. Oh. Tapi banyak kan di sini orang Muslim apa non Muslim? Campur, oh. Bung. Minjem mobil, motor rusak. Juga nggak bisa ya. Udah masuk jalan matras. Udah masuk. Ini termasuk lingkungan matras nih ya. Lingkungan matras. Kelurahan. Kelurahan. Jalan laut, oh. Berapa ya? Berapa ya? 20, oh. 2 liter. 2 liter. Hah? Oh, 20.000, oh. Oh. Dua liter be, Wan. Ah, 2 liter be. Ini tengok dulu. Kalau depannya apa ya? Depannya rumah orang. Oh, rumah orang, oh. Ini berapa jadi? 2 liter be. 2 liter. Bensin 4 liter mah. Minum boleh aqua? Jadi Ambil lah tuh, habis tuh. aqua yang botol besar tuh boleh Pep. Kayak bawa tas dah, ada bawa tas untuk bawa untuk Yang kecil belok. Dua ekor lagi. Ikut Apa itu? air putih bela. Putih be. Lah, Putih be kok. berapa jadi itu? Berapa aja?
Jauh. Berapa jauh lagi? Paling sekitar 10 menit lah. 10 menitan. Kita habis ngisi perbekalan kita akan lanjut ke Kita sudah cari ngisi bensin, cari perbekalan. Nah, kita lanjut. Oke, selamat journey. Lanjut. Oke, ini sahabat journey. Kalau di Bangka itu memang toleransinya sangat tinggi. Ini salah satunya. Ini salah satu kelenteng Amal Bakti Jalan Laut Sungai Liat. Kalau musim orang rebutan, nah, rebut namanya, itu pasti bakal ramai. Karena bukan hanya Muslim, bukan hanya Tionghoa, tapi Muslim juga ikut. Mayoritas kampung Jalan Laut ini beragama Tionghoa. Masih jalan laut nih, sahabat journey. Ini pantai Tongaci. Kalau ini masih dalam renovasi. Lokomotif. Ini sahabat journey, lihat bagaimana keindahan daerah jalan laut. Ini salah satu termasuk jalan laut dengan keindahan pantainya. Salah satu Mak Kresto yang baru dilaunching oleh Raffi Ahmad, Benzu. Lumayan sahabat journey, banyak tamunya. Benzu ini ada juga bukan hanya tempat resto, tapi juga tempat kebun binatang. Sekarang kita masuk di kelurahan lingkungan Hakok. Hakok ini penduduknya mayoritas Muslim,
tapi ada juga yang non-muslim. Kalau dari Hakok ini kita menuju ke Matras kira-kira sekitar 5 sampai 10 menit. Dan di Hakok ini juga sahabat Journey ada pantai yang termasuk ikonik juga bagi daerah Hakok, yaitu Pantai Batu Bedaun. Sahabat Journey, sebelah kanan kita ini, kalau kita menuju sebelah kanan, itu tertulis Pantai Indah Batu Bedaun. Pantainya lumayan luar biasa, sangat-sangat indah. Lain waktu kita akan eksplor. Ini kampung anak nih. Ini Matras, ah. Ini Matras lah masuknya. Kita berhenti sebelum masuk. Maksudnya kayak konsep awal tadi titik mana yang kita harus berhenti. Di sini lah. Sana saya paham. Ke depan ini di anuannya. Mana titik? Inilah dia. Ini baru. Kita berhenti. Nah kita sedang Inilah dia. Ini Matras lah nih, dong. Itu kan ada Matras. Titik awal tuh kan. Itu kan ada selamat datang. Ini titik awal kampung kita nama Matras. Ini kan. Berhenti dulu. Ya itu. Oh. Itu Hakok. Itu udah masuk lagi. Berarti di simpang tuh lah. Oke. Ini deh. Sahabat Journey, kita sudah berada di perbatasan antara Kok dari titik Gedung Juang sekitar 20 menit perjalanan, ya. Dan kita akan lihat keseruan apa yang akan kita dapati di Kampung Matras dan apa yang bisa kita eksplor di Kampung Matras. Ikutin terus perjalanan kita. Oke. Oke, Sobat Journey, kita sekarang sudah berada di Kampung Matras. Penduduk asli Matras ini bermata pencarian kebanyakan nelayan. Karena dekat dengan pantai, rata-rata mereka hidupnya dari nelayan. Tapi seiring berkembangnya zaman, banyak juga yang berubah mencari pendapatan dari bertambang, tambang timah, sahabat Journey. Kita berhenti sejenak, sahabat Journey.
Oke. Sahabat, oke kita lanjutkan perjalanan ke Teluk Pikat atau untuk melihat destinasi wisata. Ada terus. Oke sahabat Journey, sekarang kita masuk ke daerah wisata Teluk Pikat. Ini salah satu destinasi wisata juga di Kampung Matras. Yang biasanya kalau hari Minggu itu lumayan ramai. Kita lihat keseruan apa yang bisa kita lihat di Teluk Pikat. Kalau jalannya masih kondisi jalan merah, tapi cukup mudah untuk diakses, tidak begitu berlumpur dan masih bisa dijalani dengan normal. Harapan kita ke depannya bisa diaspal, karena untuk memudahkan para wisata masuk. Oke sahabat Journey, kita sudah sampai ke Teluk Pikat. Sesuai dengan namanya Teluk Pikat. Wah, sangat eksotik. Orang berenang nih. Oh, orang berenang. Ada nelayan kita ngobrol atau orang-orang kayak yang kita cuma penunggu angin Gelombang. Oke sahabat Journey, ini Teluk Pikat, salah satu destinasi wisata di Kampung Matras. Biasanya teluk ini penuh diisi perahu-perahu nelayan, tapi karena kondisi cuacanya angin begitu besar, gelombang agak besar, mungkin mereka menempatkan perahu-perahunya di lapang lain. Seperti sahabat Journey lihat, ini dulu adalah bekas tambak udang, sahabat Journey. Pep, kalau ini dulu
tambak udang apa ya? Kalau ini jembatan, awalnya mau jembatan, jadi tempat penambatan perahu. Perahu. Oh. Ya, tapi tidak bisa digunakan secara maksimal. Apa karena perawatannya terlalu besar apa macam mana? Karena dulu pemanfaatannya kurang. Kurang, oh. Ya. Kalau di situ Batu Bedaun, Pantai Batu Bedaun di sebelah sana. Sebelah sana Pantai Batu Bedaun. Ikonnya itu ada pohon di atas batu di tengah lautan. Sekarang kondisi anginnya sangat kencang dan ombaknya juga agak tinggi. Airnya. Iya. Ya. Ini salah satu yang kita sayangkan, sahabat Journey. Sampah-sampah ini Dampak dari ombak yang besar, jadi dan kiriman dari laut luar-luar sana. Oh. Jadi sampahnya sampai ke sini. Ini salah satu yang kita sayangkan. Kalau di sini ada yang mengelola, tapi kurang maksimal masih. Sebenarnya kalau sampah ini masyarakat setempat harusnya lebih care, lebih peduli, karena ini bisa membuat orang enggan masuk karena tidak kelihatan seperti kumuh. Biasa di sebelah sini sering tempat berlabuhnya perahu-perahu nelayan, karena berhubung ombak lagi tinggi, jadi lokasi pelabuhan perahu nelayannya berpindah ke lokasi pantai yang di Matras. Oke, Sobat Journey, kita lanjut ke spot yang lain. Ikut terus. Sekarang kita mau ke pantai yang selanjutnya, yang berada di lokasi Kampung Matras, karena banyak pantai di Kampung Matras. Kalau pantai yang sudah dikelola itu kurang lebih ada sekitar 4 pantai yang sudah dikelola. Kampung Matras ini mayoritas pekerjaan mereka itu nelayan. Kebanyakan nelayan di sini. Jadi berhubung di sini tidak sangat tidak ya. Iya, karena angin ini terlalu kencang dan ombaknya biasa nelayan itu pindah. Sebenarnya ini tempat berlabuhnya nelayan yang mancing di sini. Mereka pindah ke pantai di Matras, Pantai Matras, iya, sama Turun Abang. Nanti kita juga akan eksplor ke sana. Oke, ini suasana Pantai Teluk Pikat. Oke, kita akan menuju perjalanan lagi. Ketan ini enggak ada perlu dah.
Sini bang. Emang. Depan ini perkuburan Muslim. Iya, perkuburan Muslim di Kampung Matras. Bisa lagi nyala. Jadi ngomongnya Sobat Joni, sekarang kita menuju ke arah Matras. Sebelum daerah Matras itu ada satu pantai yang sangat ikonik juga, yaitu Parai, Pantai Parai Tenggiri. Biasanya kalau masyarakat kampung melakukan pernikahan biasanya di lapang-lapang kayak gini, Jurni. Mereka tidak di rumah-rumah tapi di lapangan yang besar. Jadi tamu-tamu bisa leluasa masuk. Sebelah kiri kita ini Bukit Matras, sahabat Jurni. Banyak batu-batu granit yang besar dan lumayan tinggi. Kita sudah memasuki kawasan wisata Parai Tenggiri, sahabat Joni. Nah, ini Parai Beach Resort.
salah satu pantai yang ikonik di Bangka Belitung. Biasanya para wisata kebanyakan kalau dari luar Bangka Belitung mereka kebanyakan nginap di Parai ini sendiri ataupun di restoran-restoran yang dekat dengan pantai atau homestay. Sekitar 2 tahun yang lalu saya balik ke sini, ada berubah sekali ya. Ini juga kebetulan mungkin lagi ada acara kan, memang banyak parkir tamu kan. Ini salah satu dulu ini merupakan pantai yang menjadi awal pembuka resort di Bangka. Tapi dulu memang ini yang awal para resort ini dulu Eljon yang mengembangkan perhotelan atau di Matras ini. Oke, kita turun ke bawah ya, kita lihat dulu. Kita menuju ke tempat hotelnya ya. Di bawah mungkin juga lengkap dengan kolam renangnya dan sarana lainnya juga. Oke. Parai Resort. Ini termasuk Iya, Parai Bangka ini termasuk ikonik juga nih.
dari Bangka Belitung. Kalau biasanya kalau orang-orang dari luar itu lebih kenalnya kalau di Bangka itu dengan Parai, baik wisatanya atau pantainya ataupun hotelnya, cottage. Karena di sini lengkap dari tempat hotelnya, dari tempat restorannya, restonya. Ini hari masih hari Minggu ada kegiatan yang banyak dari Biasanya kalau hari Minggu ini banyak kegiatan yang masyarakat lakukan. Biasanya mereka nyewa tempat-tempat di Parai ini untuk kegiatan gathering atau berkumpul-kumpul keluarga ataupun ya untuk sosialisasi ya gitu ya. Dan kita juga sebenarnya bisa menggunakan fasilitas di Parai ini seperti kolam renang, jet ski. Dan di Pulau Island. Ya, Rock Island. Karena cuacanya tidak mendukung, jadi kita dilarang untuk berenang. Nah, dilarang, perhatian, dilarang berenang di laut, tapi boleh berenang di atas pasir. Oke, kita explore ke Rock Island. Rock Island. Nah, gimana? Oke? Oke. Rock Island ini dulu kalau malam lebih enaknya malam ya sebenarnya. Ya, betul. Lampu ya, lampunya di sepanjang jalan tuh semua menyala jadi kelihatan lebih apa? Lebih Eksotis. eksotik. Ya, Ya. cuma memang mungkin kondisi sekarang ya kita nggak tahu juga apa ada semacam nggak tahu mungkin ada peralihan renovasi atau hal lainnya, mungkin sekarang agak kurang tertata ya, atau mungkin juga mungkin udah Karena mungkin malam nggak dipakai lagi kali ya. Mungkin. Karena Nah, coba mungkin kita lihat ke sana ya, kita memastikannya. Oke. Kalau hotelnya nih mungkin baru direnovasi ya, karena mungkin kelihatannya juga baru ya, baru. Mungkin karena habis pandemi kemarin. Ya mungkin. Parai bisa jadi salah satu jadi Ya. utama karena di sini ada penginapan, hotel ini kayak gini gitu. Ya, kalau bagi yang ada di luar Bangka yang ingin datang ke Bangka Belitung khususnya Bangka, bisa banget datang ke Parai, salah satu destinasi wisata yang favorit di Bangka Belitung, yaitu Parai Beach Hotel ini. Karena fasilitas ini di Parai ini luar biasa. Mereka termasuk bintang 5 ya? Bintang 3? Dulu bintang 3. Bintang 3. Ya, dulu awal. Bintang Sekarang bintang 4. Jenderal kali ya. Iya, bintang 4. Ya. Karena fasilitas mereka juga sangat mumpuni, dari resto, penginapan, kolam renang, jet ski, itu semua mereka ada. Oh iya, nampaknya dari kejauhan kita bisa lihat ya. Mungkin sedang udah renovasi dipakai. kali ya. Ya, kayaknya mungkin tempatnya nggak dipakai sementara nih. Mungkin kondisi juga kayaknya. Ya, coba kita lihat lebih dekat lagi. Oh. Kalau di Parai ini spotnya sangat cantik, apalagi pada saat matahari terbit. Karena begitu eksotik. Matahari akan terbit dari sebelah sana, dan itu akan menyemburat warna merahnya, terpapar, sangat indah sekali. Tapi hari ini anginnya agak Ya, terlalu karena hari ini terlalu kencang, jadi mungkin orang banyak tidak mau mandir, aktivitas di pantainya sangat dilarang karena angin dan gelombangnya begitu besar. Jadi di Kampung Matras ini selain tadi pantai Ya, selain di Matras tadi, kalau di Matras ini kan terlalu banyak destinasi wisatanya.
yaitu pantai. Ya salah satu tadi kan yang kita kunjungi Teluk Pikat, dan ini salah satunya yang paling favorit yaitu Parai, dan masih ada satu lagi yang ikonik juga yaitu Matras. Beda dengan Matras, Parai ini lebih ke resortnya. Mereka lebih ke bukan alami, tapi mereka ke resort. Nggak kepakai lagi ya. Setelah pandemi. Setelah pandemi ini Ya, sudah sahabat tidak Journey, digunakan lagi. sepertinya ini memang nggak terpakai lagi karena dengan kondisi seperti ini ya, kita kurang tahu juga kenapa, mungkin ada efek dari pandemi COVID tempo hari, sehingga memang perkembangan dari beberapa usaha di Pulau Bangka khususnya wisata itu banyak yang mengalami kendala, baik dari kunjungan wisata ataupun hal lainnya. Karena sebenarnya tempat ini memang asik juga ya, langsung pantai lepas, susunan batunya juga keren. Atau kita langsung ke atas sana ya, kita coba lihat ya. Batu granit. Bebatuan Ya, granit. ini batu granit. Oke. Mana nih? Lewat sini. Oke. R. Intan, Anton R. Oke. Nah, bisa dilihat dari sini. Ini langsung laut lepas ke depan. Susunan batu-batu di sini. Mungkin karena di sini angin lagi kencang ya, jadi memang airnya agak jernih. Dia Jadi keruh. dia. Ini apa namanya? Ini Pulau The Rock Island. The Rock Island tadi. Ya, The Rock Kawasan Island. dari Hotel Parai Beach Resort. Dulu biasa juga tempat kita mancing dulu ya. Iya, di sini dulu mancing dulu ya. Ini juga spot mancing yang bagus. Mungkin inilah. Nah, oke. Kalau di sana
ujung bukit sana itu adalah bukit di Rebu itu. Iya. Yang jajaran Ada 3 bukit di sana itu Bukit Rebu. di kejauhan kelihatannya. Ya, dari kejauhan bisa kelihatan. Memang lokasinya agak jauh. Tapi di Kecamatan Sungai Liat ini pantai semua. Sayang tapi airnya keruh karena cuaca angin dan ombaknya besar semua. Dan Oke, gimana? Kita eksplor tempat lain? Boleh? kita lihat di sebelah sana. Oke, sip. Kita masih di Lanjut. lokasi Hotel Parai yang Ke Teluk Aban, oh? Turun apa? Kita ke mana yang Matras? kita lihat arah Turun kolam Aban. dulu, nanti kita ke Turun Aban. Turun Aban. Setelah Turun Aban baru kita ke Matras. Oke, kita explore lagi. Sudah lama nggak digunakan. Semenjak pandemi, destinasinya berkurang untuk pariwisata. Oke, kita lanjut jalan. Cari spot-spot yang lebih eksotik. Selain nelayan, terus pariwisata, Kampung Matras mulai berbenah dibangun kata-katanya untuk ya, itu kita dimaksudkan untuk pangan masyarakat Kampung Matras sendiri. Ini ngeliatin. Selain kebun dan juga wisata yang sekarang lagi digenjot para masyarakat sebagai mata pencarian Masuk enggak? Ya. Udah. Jadi Kampung Matras juga sekarang juga selain menjadi destinasi wisata, mereka lagi berbenah juga ya. Jadi nggak hanya nelayan aja, mereka memang kalau Matras dominannya nelayan ya, Biasanya kalau untuk sekarang ya nelayan. nelayan ya. Nah, tapi kan kebanyakan mereka sudah banyak beralih dari nelayan ke tambang timah, Sama timur. tambang timah karena kan gelombang kan besar. Ya. Oh. Jadi banyak mereka beralih dari nelayan ke tambang. Tadi kita kan ketemu Mas Dodi tuh di rumahnya Mas Dodi ya. Oh, Dari Mas Dodi juga bercerita pengembangan Kampung Matras juga ada beberapa iya, program iya, atau program. Ya sebenarnya mereka sudah mulai berbenah untuk pembinaan UMKM-nya. Menurut saya itu lebih baik karena untuk dalam keadaan seperti ini gelombang besar kan orang nggak bisa turun dan produksi ekonomi kreatif itu harus kita galakkan. Mas Dodi juga bilang ada homestay itu katanya. Ya, homestay. Jadi nggak ada
nggak hanya ada hotel ya berarti ya. Iya. Jadi homestay juga ada untuk di Kampung Matras. Siapa tahu teman-teman mau, sahabat Journey mau berwisata ke Parai, ke pantai lainnya di Matras, nanti ada homestay yang akan kita singgahi nanti ya. Ya. Oke ya, nanti kita jelasin nanti. Ikuti ya terus. Sebenarnya kalau di Bangka nih, potensi yang banyak gitu kan. Tapi yang lebih utama tuh kalau Bangka ini sendiri kan dari laut. Potensi itu memang dari hasil laut. Karena bahari laut. juga ya. Ya, hasil Karena Pulau Bangka tuh- dikelilingi lautan tuh. Oh, Karena lokasinya berdekatan dengan pantai. iya, hasil laut di Bangka itu luar biasa. Oke, ini salah satu pengunjung. Nah, kita coba tanya-tanya. Oh, mau tanya. Acara apa? Hah? Ada acara apa? Ulang tahun Jalan Pagi Grimaya. Oh, Grimaya. Dari Grimaya Yang ketujuh saya. Dari Bangkal berarti. Dari Pengkal. Oh, sip. Ngapa jangan sini? Pengkal ke Meno? Anu ah. Itu ketua. Oh, ada ketua. Tapi memang asik di sini. Sama bonya itu ada. Kami dari Sungai Liat. asli. Ada koleksi. Oh, langsung. adik kawan Bang. Bapak dari mana? Kami dari sini lah, dari Sungai Liat. Pengkal. Dari Sungai Liat. Dan ulang tahun keempat. Pagi-pagi olahraga. Oh, Oh, ketujuh. Oh, jadi pagi-pagi jogging, Ya, senam. senam, oh. Senam Pantes. jantung sehat, oh. pantas kelihatan sehat terus nih. Mereka hampir 70 ada 80 lebih. Kalau aku, Boleh. 76. wih, masih sehat. Wih, istri. Ya, ya. Amin lah. Ya, Oke. Oke, si monggo. Ya, Si monggo. siap. Ya. Minta sehat semua. Amin, Ya, amin. amin. Oke, sahabat Journey, salah satu motivasi bagi kita juga untuk anak-anak muda biar lebih sehat, ya olahraga. Ini agak beda nih. Mana? Oh, ada. Ini bayangin aja nih. Ini gerak jalan pagi, ya komunitas gerak jalan pagi bisa seperti ini nih. Umurnya udah tua-tua tapi masih tetap sehat. Masih enjoy. Ya. Bagaimana dengan umur yang nggak sadar tua ya? Terus keren nih. Mereka masih semangat. Masih Masih banyak. yang harus kita masih banyak destinasi wisata yang kita bisa eksplor. Tapi ini bagaimanapun juga ada penurunan semangat ya, karena memang kita juga belum makan siang Hari ini soalnya. juga sudah siang. Sahabat Journey. Amunisi. Oh, boleh. Karena lutut ini juga lumayan. Aduh, jalan. Jadi beginilah Kampung Bangka. Kasih Mbak ya. Kalau hari libur memang kalau hari libur di Para ini memang full dengan tamu. Nanti kita lihat ini. Baik itu orang yang nginap ataupun sekedar liburan. Ini kan abang Siko. Tapi jadi pakai nanti sambil mau jalan ngomong jelasin juga di Mukarabang Mbak. Kita lanjut lagi. Kemana? Kita lanjut gimana? Di amunisi dulu. Isi amunisi atau lanjut? Kayaknya
nggak perlu dipertanyakan lagi ya. Karena udah jam seperti ini kita mesti. Oke. Kita istirahat dulu. Gimana? Sahabat Jorni. Gimana nih? Jalan aja dulu kita. Kita cari warung aja. Oke, kita ketemu lagi. Oke. Oke, sahabat Jorni, sekarang kita sudah Berhenti dah beda. Matras. 3 kali 4 12. Oke, berhenti. Salah satu tujuan kita, tujuan utama kita ya, di Pantai Matras. Seperti kita dengar tadi, ada event kejuaraan motocross. Kita lihat. Di pantai apa ini, Bang? Oh, kemana jadi? Terus jadi? Oh iya, terus. Oke. Kasih, Mas. Oke, terus kita lanjut. Naik dulu lah. Jarang boleh tidak? Masuk. Masuk. Dari apa? Jadi masuk Anton tuh di sini ya? Udah mulai masuk Pantai Matras. Nah, Kalau di kita sini nanti Pantai Turun Aban. Oh, betul dong. seperti sahabat Jorni lihat, salah satu homestay juga. Stoking apa? Salah satu homestay juga. Bisa kita sewa kalau kita memang libur di Matras. Kompos. Bahkan lagi jam 6. Dibanding dengan Parai Beach, kalau Matras ini lebih mengeksplor ke naturalisasinya, natural alamnya, bukan Ya. ke resort. Ya. Memang masih seperti terlihat alami. Kita sudah sampai di Matrasnya, Sobat Jorni. Seperti Sobat Jorni lihat, kalau hari Bukan. Minggu di Matras ini, Sobat Jorni, Baru. luar biasa. Pengunjungnya Iya, pasti oke. membludak. Karena kebiasaan orang Bangka itu, kalau wisata itu pasti ya ke Matras, ke pantai.
warung Aira. Oke, warung Aira Matras. Banyak makanan tuh ada. Tadi jauh. Bakwan nih. Oke. Masih lah pakai ini deh. Yuk. Mana ya, Pep? Sini aja. Yang Ragu dan Bimbang, Pep. Pak Kuning tadi, Pep? Nah, kiri. Oops. Majulah kira, Pep. Ini polisi rempah. Maju lagi, Beb. Oke, kita rehat sebentar untuk ngisi amunisi biar kita tetap semangat. Oke, Sobat Journey, kita sudah setelah istirahat tadi kita sudah masuki kawasan wisata Matras. Kita coba keliling-keliling dulu kondisi pantai Matras kalau musim liburan, khususnya hari Minggu, begini ramai. Dan tentu saja Matras ini salah satu destinasi wisata yang paling favorit di Bangka Belitung. Oke, kita coba tanya ya sama. Oke tuh kita coba tanya-tanya dulu ya. Bagaimana? Oh, pun, ya. Kalau pantai Matras ini yang paling terkenal itu pasirnya putih dan pantainya landai. Tapi kalau dalam musim angin ini agak riskan untuk berenang. Sebenarnya anak-anak sangat dilarang untuk berenang kalau gelombangnya terlalu tinggi. Ada kapal hisap untuk menggali biji timah. Matras di mana tempat itu, Bang? Itu apa itu? Sebagai apa itu? Ini talut untuk penahan ombak. Kita jalan-jalan. Oke, kita jalan-jalan dulu. Di depan sini ada talut untuk penahan ombak biar tidak terjadi abrasi, karena sudah banyak terjadi abrasi di sini. Ini pantai putih. Banyak wisatawan kalau orang mancing.
boleh tanya ada yuk. Dari mana ya yuk? Jangan bang. Dari mana? Dari apa dah? Dari Puding kok? Oh Puding, Puding dia kemana? Kami keluarga. Oh, apa tiap minggu apa? Anu hari-hari ya, libur pe? Libur pe? Oh, jauh juga. Oh, keluarga besar apa? Berdua ke anak? Gimana? Oh, kayak laki mancing kok? Oh, makasih kok. Ada. Nelayan. Oh, ini pakai nelayan. Habis itu jalan keluar ya. Oke. Oke, kita ke tempatnya perahu-perahu nelayan. Kita jalan kaki, terlalu jauh, tapi lebih baik kita Nanti naik akan motor aja ya. naik kendaraan untuk ke lokasi. Oke, lanjut kita menuju tempat penambatan perahu nelayan. Kita lihat apa yang bisa kita ulik. Oke. Sahabat Journey, kalau di Matras ini semakin sore makin ramai. Karena posisinya hari libur, rata-rata masyarakat Bangka, khususnya Sungai Liat, terlibur di pantai. Oke sahabat Journey, sekarang kita sudah berada di tempat biasanya para nelayan naruh perahu-perahunya.
karena posisinya angin kencang, gelombang besar, aktivitas nelayannya tidak ada kayaknya. Ini pintu masuk. Ini adalah pintu masuk muara dari masuk ke laut untuk para nelayan. Jadi gelombang tidak terlalu besar untuk perahu. Oke, di sini tempat berlabuhnya perahu-perahu nelayan yang tinggal di Kampung Matras. Ya. Karena kondisi angin kencang, jadi tidak ada nelayan yang turun ke laut pada hari ini. Karena banyak perahunya dilabuhkan atau ditampatkan di sini. Oke, kita next aja. Oke, Ada next. para nelayannya. Kita akan melanjutkan ke destinasi yang lain yang berada di Kampung Matras. Nanti kita langsung jalan pulang. Sahabat Journey, seperti saya bilang dari awal, di Matras ini ada event balap trail. Mungkin kita tidak masuk, cuman kita bisa melihat dari luar event itu, dan lumayan ramai. Ini sahabat Journey, ini event dari balap trailnya. Jadi kita ketahui ya, kita mungkin tidak masuk karena terlalu ramai. Oke sahabat Journey, kita mungkin sudah berada di akhir perjalanan kita untuk hari ini. Kita coba untuk naik ke atas Bukit Matras. Oh, ya. Oke sahabat Journey, kita sudah berada di akhir jalan kita hari ini. Sekarang kita berada di
Resort Matras dengan latar belakang Bukit Matras. Terima kasih yang sudah mengikuti perjalanan kita hari ini. Setiap perjalanan mempunyai kisah dan setiap kisah mempunyai cerita. Tetaplah bersyukur. Ikuti video kita di Kampung Journey. Jangan lupa ya,